Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kiki Wafik Khalifah. Saya dari program studi pendidikan sosiologi angkatan 2025 dengan NIM 14056250022. Nah, sebelumnya teman-teman pasti pernah merasakan atau bahkan mendengar kalau sistem pendidikan di Indonesia itu selalu berubah. Kenapa? Belum sempat kita memahami satu kurikulum, tetapi tiba-tiba muncul kurikulum baru. Mulai dari KBK, KTSP, kurikulum 2013, dan sampai sekarang ada kurikulum Merdeka. Nah, di setiap penggantian kurikulum ini selalu membawa slogan perubahan dan juga perbaikan. Namun, pertanyaannya adalah, kalau kurikulumnya terus berganti, kenapa masalah pendidikan di Indonesia masih tetap sama? Kenapa masih banyak sekali siswa yang belajar hanya untuk nilai? Kenapa masih ada ketimpangan pendidikan antara kota dan juga daerah terpencil? Kenapa guru masih terbebani administrasi? Dan kenapa lulusan sekolah kita sering dianggap belum siap untuk menghadapi dunia nyata? Nah, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana pergantian kurikulum di Indonesia seringkali belum menyentuh akar persoalan pendidikan yang sebenarnya. Dalam sejarah pendidikan Indonesia itu sendiri, pergantian kurikulum sudah menjadi hal yang sangat sering terjadi. Setiap pergantian pemerintah atau menteri pendidikan biasanya diikuti dengan perubahan kebijakan pendidikan. Tujuan perubahan kurikulum sebenarnya baik, yaitu menyesuaikan pendidikan dengan perkembangan zaman. Misalnya, kurikulum 2013 itu menekankan pendidikan karakter, sedangkan kurikulum Merdeka menekankan fleksibilitas, belajar dan juga kreativitas siswa. Nah, secara konsep semuanya terdengar bagus. Namun, dalam praktiknya, pergantian kurikulum seringkali membuat sekolah, guru, siswa harus terus beradaptasi tanpa adanya persiapan yang matang. Guru dipaksa untuk memahami sistem baru dalam waktu singkat. Sekolah harus menyesuaikan administrasi dan juga metode pembelajaran, sementara siswa menjadi objek dari perubahan yang terus berlangsung. Akibatnya, fokus pendidikan sering bergeser dari kualitas belajar menjadi sekedar hanya menyesuaikan aturan baru. Salah satu kesalahan besar dalam sistem pendidikan Indonesia itu sendiri adalah menganggap mengganti kurikulum otomatis akan memperbaiki pendidikan. Padahal, masalah pendidikan itu jauh lebih kompleks. Contohnya adalah kita sering lihat ada banyak sekali ketimpangan fasilitas pendidikan. Kota besar, siswa bisa belajar dengan internet cepat, laboratoriumnya lengkap, dan juga guru yang cukup memadai. Namun, di daerah terpencil masih ada sekolah dengan bangunan rusak, kekurangan guru, bahkan akses internet yang minim. Lalu, bagaimana mungkin kurikulum modern bisa berjalan maksimal jika fasilitas dasarnya saja belum merata? Selain itu, kualitas pendidikan juga dipengaruhi oleh kondisi ekonomi masyarakat. Kenapa? Karena masih banyak sekali siswa yang harus membantu orang tuanya bekerja karena kesulitan membeli perangkat belajar atau bahkan putus sekolah karena masalah biaya. Artinya, masalah pendidikan kita bukan hanya soal isi kurikulum, tetapi juga soal keadilan sosial dan juga pemerataan akses ke pendidikan. Nah, guru juga dijadikan sebagai ujung tombak pendidikan dalam menghadapi tantangan besar. Banyak guru di Indonesia justru lebih sibuk untuk mengurus administrasi dibandingkan mereka fokus mengajar. Nah, dari pergantian kurikulum ini membuat guru harus mengikuti setiap pelatihan baru, membuat format penilaian baru, bahkan menyesuaikan laporan pembelajaran yang terus berubah. Akibatnya, energi guru habis untuk pekerjaan administratif. Padahal, yang paling penting dalam pendidikan adalah interaksi antara guru dan juga siswa. Guru seharusnya punya waktu untuk memahami karakter siswa, membimbing proses belajar, dan membangun suasana kelas yang nyaman. Selain itu, masih banyak guru honorer yang menerima gaji rendah.
dan juga kondisi kerja yang kurang diperhatikan secara serius. Maka perubahan kurikulum saja tidak akan cukup membawa perubahan besar. Dan seperti berita yang kita ketahui sekarang, guru honorer sudah tidak diizinkan mengajar di sekolah negeri. Maka dari masalah itu juga, perubahan kurikulum saja tidak cukup untuk membawa perubahan besar. Nah, kurikulum Merdeka ini hadir dengan konsep yang sebenarnya cukup menarik dan baik. Mengapa? Karena siswa diberi kesempatan untuk belajar lebih fleksibel, guru lebih bebas menentukan metode pembelajaran, dan pembelajaran proyek mulai diterapkan. Tujuannya adalah untuk menciptakan pendidikan yang lebih relevan dan tidak terlalu kaku. Namun tantangannya juga besar. Tidak semua sekolah siap menjalankan sistem baru tersebut. Tidak semua guru memahami metode pembelajaran yang lebih kreatif. Dan tidak semua daerah memiliki fasilitas pendukung yang memadai. Akibatnya, implementasi kurikulum Merdeka masih sangat berbeda antara satu sekolah dengan sekolah yang lainnya. Nah, disinilah kita dapat melihat bahwa perubahan kebijakan tanpa kesiapan sistem hanya akan menciptakan suatu ketimpangan baru. Jika ingin kita memperbaiki pendidikan, maka perubahan tidak bisa hanya berhenti pada kurikulum. Yang dibutuhkan adalah perbaikan sistem secara menyeluruh. Pertama, pemerataan fasilitas pendidikan agar semua siswa, baik di kota maupun di desa, mendapatkan akses pendidikan yang layak. Lalu kedua, peningkatan kualitas pendidikan dan juga kesejahteraan guru agar mereka dapat mengajar dengan maksimal. Yang ketiga, perubahan budaya belajar agar sekolah menjadi tempat yang dimana dapat membangun karakter, kreativitas, dan juga kemampuan berpikir kritis, bukan hanya sekadar mengejar nilai. Keempat, kebijakan pendidikan harus lebih konsisten dan berjangka panjang. Pendidikan tidak boleh terus berubah hanya karena pergantian pejabat atau kepentingan politik. Karena pendidikan adalah investasi masa depan bangsa, bukan proyek jangka pendek. Dari pembahasan tadi, kita dapat melihat bahwa pergantian kurikulum memang penting untuk menyesuaikan pendidikan dan juga perkembangan zaman. Namun, mengganti kurikulum saja tidak cukup untuk menyelesaikan masalah pendidikan di Indonesia. Selama ketimpangan fasilitas masih terjadi, kesejahteraan guru belum merata, dan budaya belajar masih berorientasi pada nilai semata. Maka, masalah pendidikan akan terus berulang. Kurikulum boleh berganti, tetapi jika akar masalahnya tidak diselesaikan, maka hasilnya akan tetap sama. Pendidikan yang baik bukan hanya tentang materi pelajaran, tetapi tentang bagaimana menciptakan manusia yang kritis, kreatif, berkarakter, dan siap untuk menghadapi kehidupan nyata. Karena pada akhirnya masa depan Indonesia sangat ditentukan oleh kualitas pendidikannya sampai dengan saat ini. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.